Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah robot bisa masuk ke ruangan yang sama sekali baru dan entah gimana langsung tahu harus ngapain? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas rahasianya. Mau itu robot penyedot debu di rumah kita sampai robot penyelamat canggih di zona bencana, semuanya itu menghadapi satu tantangan dasar yang sama. Gimana caranya bergerak di lingkungan yang benar-benar asing dan nggak ada di peta? Biar kita paham, kita akan mulai dari masalah utamanya dulu. Terus, kita intip toolkit atau perangkat yang dipakai si robot, berbagai strategi cerdas yang bisa ia pilih, sampai ke cara robot-robot ini belajar. Dan yang paling penting, kita bakal lihat kenapa semua ini punya dampak besar buat masa depan kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu tantangan intinya, yang di dunia robotika itu dikenal sebagai masalah eksplorasi. Coba bayangin deh, sebuah robot itu tugasnya menggambar peta sebuah tempat, tapi di saat yang bersamaan dia juga harus nebak-nebak di mana posisinya sendiri di peta yang bahkan belum jadi itu. Rumit kan? Ini tuh benar-benar dilema klasik ayam atau telur. Buat tahu di mana posisi kita butuh peta. Tapi buat bikin peta yang akurat, kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Jadi, mana yang harus duluan? Nah, untungnya para ilmuwan punya solusi yang keren banget buat dilema ini. Namanya SLAM, singkatan dari Simultaneous Localization and Mapping. Ini adalah proses komputasi yang bikin robot bisa melakukan dua hal yang kelihatannya mustahil itu secara bersamaan. Nah, slide ini nunjukin momen A-nya. Coba lihat gambar yang di kiri. Petanya kan kelihatan agak miring dan berantakan tuh. Itu karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang ngumpuk. Tapi lihat yang di kanan. Saat si robot sadar, tunggu dulu, aku pernah lewat sini. Sebuah proses yang namanya loop closure terjadi. Petanya langsung seakan klik dan terkoreksi. Jadi jauh lebih presisi. Jadi, apa aja sih isi kotak perkakas si robot yang bikin dia bisa melakukan semua ini? Intinya, ada 3 pilar utama yang kerja bareng. Pertama, yaitu tadi, SLAM, untuk bikin peta sambil tahu posisinya. Kedua, navigasi, buat cari jalan dari titik A ke B. Dan yang ketiga, ini bagian paling cerdasnya, yaitu strategi eksplorasi. Memutuskan titik B selanjutnya itu harus di mana, biar dapat informasi paling banyak. Tentunya, buat melakukan itu semua, robot butuh indera ya. Ada LiDAR yang pakai laser buat meraba ruangan dalam bentuk 3 dimensi, ada kamera sebagai matanya, terus ada IMU yang fungsinya mirip telinga bagian dalam kita buat ngasih rasa keseimbangan, dan sensor jarak itu ibarat kumisnya, biar dia nggak nabrak-nabrak. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Setelah robot punya peta dan bisa gerak, gimana cara dia mutusin harus pergi kemana? Disinilah seninya strategi eksplorasi. Jadi tujuannya itu bukan cuma keliling-keliling tanpa arah. Strategi yang bagus itu harus seimbang antara rasa penasaran buat nemuin area baru dan kebutuhan buat hemat waktu dan baterai. Ini bukan cuma soal menjelajah, tapi menjelajah secara cerdas. Tabel ini ibaratnya nunjukin level kecerdasan si robot. Yang paling dasar itu strategi acak asal jalan aja. Gampang tapi jelas nggak efektif. Naik level ada berbasis batas. Ini populer banget. Robotnya selalu jalan ke perbatasan antara area yang udah dipetakan sama yang masih gelap. Lebih canggih lagi ada berbasis sampel yang mikirin beberapa kemungkinan jalur. Dan puncaknya ada berbasis pembelajaran, di mana robot belajar dari pengalamannya sendiri biar jadi penjelajah super efisien walaupun ini yang paling susah dibuat. Nah, ini nih yang membawa kita ke teknologi paling mutakhir. Robot yang nggak cuma ngikutin aturan, tapi benar-benar belajar sendiri gimana caranya menjelajah dengan baik. Anggap aja ini kayak kita lagi ngelatih hewan peliharaan. Robotnya nyoba satu gerakan, kalau gerakan itu berhasil ngebantu dia memetakan lingkungan lebih cepat, dia dapat hadiah digital. Kalau gagal atau nabrak, dia dapat hukuman. Lama-lama dia bakal belajar sendiri gerakan mana yang ngasih hadiah paling banyak. Disinilah letak dilema utamanya. Robotnya itu selalu bertanya-tanya, aku harus mengeksploitasi jalan yang aku udah tahu pasti aman dan ngasih hasil, atau aku harus mengeksplorasi jalan baru yang mungkin hasilnya lebih bagus, tapi mungkin juga malah buntu. Nah, menemukan keseimbangan antara dua ini, itulah kuncinya. Jadi, poin pentingnya adalah ada banyak banget jenis algoritma canggih buat ini. Ada yang fokusnya ngitung nilai dari tiap tindakan, ada yang langsung nyari strategi terbaik, dan ada juga pendekatan campuran yang ngegabungin keduanya. Semuanya punya tujuan yang sama, nemuin cara menjelajah yang paling optimal.
Oke, kita udah lihat teknologinya yang rumit banget. Tapi pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Kenapa ini penting? Nah, ini dia jawabannya. Teknologi ini memungkinkan kita ngirim robot ke tempat-tempat yang terlalu berbahaya. Nggak mungkin atau nggak seharusnya diakses manusia. Entah itu gedung yang baru runtuh atau area yang terkontaminasi. Lingkungan simulasi kayak gini itu ibarat gym buat mereka. Tempat mereka berlatih sebelum terjun ke dunia nyata yang kacau. Dan dampaknya udah mulai kita rasakan. Robot-robot ini mempercepat pengiriman paket di gudang-gudang raksasa, memetakan tambang tua yang rawan runtuh tanpa mengorbankan nyawa manusia, dan yang paling mengharukan, membantu tim SAR menemukan korban selamat di lokasi bencana. Dan semua ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran besar. Kalau hari ini robot sudah belajar memetakan dunia kita secara mandiri, coba bayangkan apa yang akan terjadi saat mereka mulai menjelajahi dunia-dunia lain yang bahkan nggak bisa kita lihat.